Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Perina selaku dosen mata kuliah kajian prosa fiksi. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai analisis masalah sosial cerpen Keluarga-Keluarga Kampang karya Rizky Turama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisna Jelda Edinila dengan NPM 231063108031. Di sini ada latar belakang. Karya sastra cerpen termasuk dalam kategori penulisan prosa atau naratif yang meliputi novel dan novelet. Cerita pendek pada dasarnya adalah penceritaan artistik seperti yang diungkapkan Saini, KM, dan Sumarjo tahun 1986 halaman 37. Cerpen adalah narasi atau cerita fiksi yang relatif singkat dan tidak melibatkan analisis argumentatif. Pembaca bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi dalam cerita pendek yang menceritakan kisah kehidupan manusia. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini saya ada dua. Yang pertama ada menganalisis unsur instinktif cerpen, yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah sosial dalam cerpen. Di sini ada sinopsis cerpen. Cerpen Keluarga-Keluarga Kampang karya Rizky Turama menggambarkan perjalanan emosional tokoh utama setelah kehilangan ayahnya. Setelah pemakaman, kerabatnya datang membahas warisan, mengingatkan bahwa harta yang ditinggalkan bukan hanya miliknya. Tokoh utama tersebut merasa tertekan oleh tuntutan keluarga dan ingatan akan ayahnya yang sederhana. Meskipun berusaha menjalin hubungan dengan orang-orang yang membantu ayahnya, ia juga menghadapi konflik dalam keluarga terkait warisan. Akhirnya ia menemukan kebahagiaan saat menikahi gadis yang dicintainya, meskipun masalah warisan masih menghantui kehidupannya. Selanjutnya ada tema. Pada cerpen Keluarga-Keluarga Kampang karya Rizky Turama mengangkat tema tentang konflik keluarga yang muncul akibat perebutan harta warisan. Setelah kematian ayahnya, kerabatnya segera membahas pembagian tanah dan rumah berdasarkan silsilah keluarga, menunjukkan bagaimana harta dapat memicu perselisihan di antara anggota keluarga. Selanjutnya ada plot. Cerita ini mengikuti plot progresif yang dimulai dengan kematian ayah tokoh utama. Setelah pemakaman, konflik muncul ketika keluarga besar datang dan membicarakan tanah warisan yang membuat tokoh utama merasa kesal karena lebih peduli pada harta daripada ayahnya. Setelah keluarga pulang, tokoh utama mulai mengelola tanah dan mempertahankan hubungan dengan orang-orang yang membantu ayahnya. Ketegangan meningkat ketika keluarga mengeluhkan kiriman hasil panen duku melalui grup WhatsApp. Tokoh utama hampir meledak emosinya, tetapi istrinya menenangkan dalam perjalanan ke Palembang. Dalam perjalanan ke Palembang, ia merenung tentang pentingnya keikhlasan dalam mengelola tanah. Cerita berakhir dengan tokoh utama memilih sabar meski mendapat hinaan dari keluarga istrinya. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh utama dalam cerpen ini adalah seorang pria yang setelah ayahnya meninggal harus menghadapi tekanan dari keluarga besar yang lebih mementingkan warisan tanah daripada duka. Ia merasa terbebani oleh tuntutan keluarga dan frustasi dengan sikap mereka. Namun, melalui refleksi dan dukungan istrinya, ia belajar untuk menerima tanggung jawab atas tanah warisan ayahnya dengan keikhlasan, meskipun harus bersabar menghadapi tekanan dari keluarga. Di sini tokoh tambahannya yaitu ada Bakwo, saudara tertua ayah, ada Mamang, adik ayah, dan ada Uwa, kerabat ayah. Selanjutnya ada latar tempat. Cerpen ini menggambarkan beberapa tempat
yang menjadi pusat cerita, antara lain yaitu dusun tempat tinggal ayah. Hal ini menunjukkan pada kutipan berikut ini, aku lebih memperhatikan aliran sungai Komering yang berkelok di ujung sana. Pada kutipan ini bahwa dusun menjadi latar utama yang mempresentasikan kehidupan sederhana sekaligus tempat penuh kenangan bagi tokoh utama. Dusun juga menjadi simbol warisan dan tanggung jawab yang diwariskan oleh ayah. Yang kedua itu ada Palembang. Hal ini menunjukkan pada kutipan, aku merasa aneh saja kenapa kita harus sendiri-sendiri di saat sebenarnya kita bisa bersama-sama. Kutipan ini menjelaskan tokoh utama pergi ke Palembang sebagai tempat perantauan tokoh untuk melambangkan kehidupan modern yang berjalan dari nilai-nilai keluarga yang ada di dusun. Yang ketiga itu ada perjalanan menuju Palembang. Yang kutipannya rawa-rawa lahan gambut mendominasi pemandangan. Kutipan ini tokoh utama aku menjelaskan bahwa perjalanan ini menunjukkan transisi antara dua dunia, yaitu dunia kehidupan dusun yang sederhana dan kehidupan kota yang kompleks. Yang keempat itu ada rumah keluarga istrinya di Palembang, yang menunjukkan pada kutipan, oh iya, terima kasih sudah bawa jeruk di tanah warisan. Menjelaskan bahwa rumah ini menjadi tempat munculnya konflik batin tokoh utama, yaitu bagaimana tokoh utama aku dipandang sebelah mata karena pekerjaannya sebagai petani meskipun memiliki warisan tanah yang luas. Selanjutnya itu ada latar waktu. Cerpen tidak memberikan penanda waktu yang secara spesifik, tetapi terdapat beberapa petunjuk implisit. Yang pertama itu ada waktu pagi atau siang di dusun. Tokoh utama aku berpikir waktu ini mengindikasikan aktivitas di dusun yang berjalan dengan tempo lambat mencerminkan kehidupan sederhana. Yang kedua itu ada beberapa hari setelah kematian ayah. Pada kutipan, setengah jam setelah jenazah ayah ditanam, kusaksikan mereka telah pecah membahas tanah rumah serta hak mereka berdasar selisih keluarga. Kutipan ini menjelaskan betapa emosi tokoh utama yang menghadapi keluarganya yang datang bukan untuk menghibur, melainkan untuk membahas tanah rumah serta hak berdasarkan silsilah. Yang ketiga itu masa panen dukuh. Pada kutipan, pernikahan kami kemudian dilangsungkan saat dukuh panen. Pada kutipan ini menjelaskan tokoh utama aku merasa senang karena harga karet kembali membaik dan duku-duku berbuah dengan sempurna. Lalu ia melamar gadis dan menikahi. Momen panen sebagai latar waktu menandakan momen kebahagiaan sebagai simbol kelimpahan yang ironisnya memicu konflik. Yang ketiga itu ada latar suasana. Latar cerpen suasana ini cenderung penuh dengan ketegangan emosional dan konflik internal. Yang pertama itu ada suasana duka dan konflik. Pada ini menjelaskan suasana duka kehilangan ayahnya yang bercampur dengan ketegangan konflik warisan. Yang kedua itu suasana nostalgia dan refleksi. Menjelaskan tokoh utama merenungkan hubungannya dengan ayah menciptakan suasana haru dan introspeksi. Yang ketiga ada suasana marah dan frustasi. Menjelaskan konflik mengenai hasil panen menciptakan suasana marah dan untungnya ada sang istri merendamkan emosinya. Yang keempat itu ada suasana bahagia dan harmonis. Menjelaskan tokoh utama saat menikah dan memberikan momen kontras dengan menghadapkan dukuh kepada salah satu keluarga yang terjadi sebelum konflik. Selanjutnya ada sudut pandang. Cerpen keluarga-keluarga Kampang kayak Rizky Turama menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Sudut pandang ini terlihat dari penggunaan kata ganti aku sebagai narator yang menceritakan pengalaman pribadinya. Yang kedua itu ada bahasa. Selanjutnya itu ada bahasa.
Dalam cerpen Keluarga-Keluarga Kampang karya Rizky Turama terdapat beberapa majas, yaitu majas ironi, majas hiperbola, majas personifikasi, majas metafora, dan majas sarkasme. Selanjutnya ada moral. Cerpen ini memuat berbagai pesan moral yang disampaikan melalui konflik keluarga, interaksi sosial, dan pengalaman hidup dari tokoh utama. Berikut adalah analisis pesan moralnya. Yang pertama itu ada keikhlasan dalam mempertahankan warisan keluarga, lalu pentingnya menghargai usaha orang lain, lalu ada kesabaran menghadapi konflik keluarga, pentingnya berelasi dan kolaborasi dalam kehidupan, dan kritik sosial tentang ketidakpedulian orang kaya terhadap tanah dan lingkungannya. Selanjutnya ada masalah sosial dalam cerpen. Pada cerpen Keluarga-Keluarga Kampang, tokoh utama Aku merupakan anak yatim piatu yang menghadapi masalah. Tokoh utama Aku yang baru saja ditinggalkan oleh ayahnya harus menghadapi masalah keluarganya, yaitu berebut warisan. Terdapat beberapa masalah sosial yang terdapat dalam cerpen Keluarga-Keluarga Kampang ini, yaitu rebutan warisan, kesenjangan sosial, dan tekanan keluarga, dan hipokrisi dalam hubungan keluarga. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dalam cerpen ini adalah bahwa kehidupan dan warisan bukan hanya tentang harta atau hasil materi, melainkan juga tentang keikhlasan dan tanggung jawab. Tokoh utama meskipun merasa tertekan oleh sikap keluarga yang hanya menghentikan tanah warisan, akhirnya menyadari bahwa perjuangan ayahnya untuk menjaga tanah dengan penuh kasih sayang harus diteruskan dengan sikap yang sama. Melalui proses refleksi dan dukungan istrinya, ia belajar untuk menerima kenyataan, bersabar, dan mengelola warisan dengan cara yang penuh pengertian, keikhlasan, meskipun harus menghadapi tekanan dari keluarganya. Thank you.